Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak harap kalian semua baik-baik saja. Bertemu lagi dengan Bapak. Sekarang kalian sudah berada di kelas baru, yaitu kelas 8 di tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Oke. Hari ini hari pertama kalian mengikuti pembelajaran online untuk mata pelajaran matematika. Seperti yang kalian tahu, mata pelajaran matematika itu dipegang oleh Bapak sendiri. Jadi kalian harus tetap semangat ya, walaupun belajarnya di rumah, belajar sendiri kita tanpa tatap muka. Jadi tetap semangat. Jangan malas-malasan walaupun kita di rumah saja. Oke. Di kelas 8 ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu adalah tentang pola bilangan. Oke, nih pola bilangan. Ini adalah materi pertama kita di pembelajaran di kelas 8. Nah, di dalam matematika, pola itu berarti keteraturan. Artinya kalau dia memiliki pola, maka dia harus teratur. Nah, kita sering ketemu pola-pola ya, banyak pokoknya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya sasirangan, itu kan ada polanya juga. Batik ya, memiliki pola. Oke. Setiap pola itu memiliki aturan atau keteraturan atau karakteristik tertentu ya. Jadi setiap pola memiliki aturan, keteraturan, dan karakteristik tertentu. Nah, untuk kalian melihat di sini bisa membedakan yang mana yang merupakan pola dan yang mana yang tidak memiliki pola. Nah, Bapak di sini ada memiliki gambar. Gambar pertama bintang. Gambar kedua adalah segitiga. Gambar ketiga adalah lingkaran. Gambar keempat adalah bulan sabit. Kira-kira gambar selanjutnya apa? Bisa nggak ditentukan gambar selanjutnya? Dari 4 gambar ini kita tidak mengetahui kira-kira ini polanya seperti apa. Kecuali nanti ditambah satu. Misalkan setelah ini adalah bintang. Nah, baru kita kelihatan itu polanya. Kalau seperti ini saja, maka kita tidak mengetahui kiranya selanjutnya itu apa. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2 itu pertama gambarnya bintang, persegi, yang ketiga adalah lingkaran, yang keempat adalah segitiga, yang kelima adalah bintang, yang keenam adalah persegi. Kira-kira gambar selanjutnya apa? Oke, pasti kalian tahu ya. Gambar selanjutnya adalah lingkaran. Setelah lingkaran apa? Segitiga. Nah, ini kita bisa menentukan. Nah, kalian bisa membedakan nomor 1 dan nomor 2 apa itu perbedaannya ya. Oke, itu kalau gambar. Sekarang yang bilangan. Oke, bilangan yang pertama adalah 1, bilangan yang kedua adalah 3, bilangan yang kedua adalah 7, bilangan yang ketiga adalah 7, yang bilangan yang keempat adalah 8. 1, 3, 7, 8. Kira-kira angka selanjutnya kalian bisa nggak menentukan ini? Ya, oke. Karena tidak ada aturan nih, 1 ke 3 ini kan tambah 2, 3 ke 7 ini tambah 4, 7 ke 5 ke 8 ini tambah 1, nggak sama ya, kali pun tidak bisa. Ya, oke. Lanjut, misalkan 2, 6, 10, 14, angka selanjutnya kira-kira apa? Silahkan dipikirkan kira-kira apa. Oke, kalau ada yang dapat ya, misalkan ya mungkin 2 dengan 6 itu ditambah 4. 6 dengan ke 10 itu ditambah 4. 10 ke 14 itu ditambah 4. Berarti selanjutnya juga pasti ditambah 4, yaitu 18. Selanjutnya tambah 4 lagi 22 dan seterusnya. Nah, dari percobaan 2 ini ya, maka pola bilangan itu adalah susunan angka. Berarti kalau dia dengan bilangan itu susunan angka. Kalau pola susunan sembarang. Misalkan
Pola gambar berarti susunan gambar ya. Jadi di sini pola bilangan adalah susunan angka yang memiliki keteraturan dengan aturan tertentu. Jadi dia memiliki keteraturan dengan aturan yang tertentu. Kalau ini masih belum kelihatan keteraturannya di mana, makanya kita tidak bisa menentukan gambar selanjutnya. Kalau ini sudah kelihatan keteraturannya ya, habis bintang persegi, habis persegi lingkaran, habis lingkaran segitiga, habis segitiga bintang, habis bintang persegi, habis persegi di sini adalah lingkaran, berarti di sini lingkaran gitu ya. Oke. Aturan tersebut bisa saja dijumlah, dikurangi, dikali, ataupun dibagi. Jadi aturannya boleh ditambah, boleh dikurang, boleh dikali, ataupun dibagi dengan angka yang sama. Oke, itu boleh ya, angka sama. Jadi ditambah angka yang sama, dikurang angka yang sama, dikali angka yang sama, dibagi angka yang sama, itu boleh. Selain itu juga boleh juga di angkanya berbeda ataupun angka yang berbeda, tetapi angka yang dijumlahkan tadi harus teratur atau bertingkat. Misalkan yang pertama tambah 1, yang kedua tambah 2, yang ketiga tambah 3, boleh seperti itu. Atau bilangan ganjil semua, yang pertama tambah 1, tambah 3, tambah 5, tambah 7, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan berbeda, angka berbeda tapi teratur atau bertingkat ya. Jadi itu adalah pengertian dari pola bilangan. Nah, di dalam pola bilangan itu simbolnya adalah U. Terus ada angka kecil di bawah U seperti ini. U1, U2, U3, U4 ya. U5 dan seterusnya sampai UN. U1 itu menunjukkan adalah namanya suku pertama atau suku ke-1. U2 berarti suku kedua. U3 suku ketiga. U4 suku keempat. U5 suku kelima dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, itu simbol dari pola bilangan. Nah, menentukan persamaan dan dari suatu barisan bilangan. Jadi kita disuruh menentukan persamaannya, atau bisa disebut dengan menentukan rumus suku ke N. Nah, Bapak memberikan contoh di sini, suatu barisan bilangan yang terdiri dari 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Buatlah rumus atau persamaan dari barisan bilangan tersebut dan tentukan 2 buah bilangan selanjutnya. Oke, kita susun. Nah, suku pertamanya atau suku ke-1-nya tadi adalah 3. Suku keduanya adalah 7. Suku ketiganya adalah 11. Suku keempatnya adalah 15. Suku kelimanya adalah 19 dan seterusnya sampai suku ke N ya. Jadi kita lihat dari sini, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ya harus ada juga di situ juga di dalam mendapatkan rumusnya harus ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Coba lihat di sini. Ini kan selalu ditambah 4 ya. Berarti kalau selalu ditambah 4 harus ada 4-nya di situ. Maka 4 kali 1. 4 kali 1 berapa? 4 ya. Tapi di sini 3. Berarti diapakan supaya dia jadi 3? 4 kali 1 kurang 1. Coba lihat. 4 kali 1 kurang 1, 3. 4 kali 1 kan 4, kurang 1, 3. 4 kali 2, 8, kurang 1, 7. Betul kan? 4 kali 3, 12, kurang 1, 11. 4 kali 4, 16, kurang 1, 15 ya. 4 kali 5, 20, dikurangi 1, 19. Berarti kalau N, nah ini kan tadi 1, 2, 3, 5. Berarti N, ini angka yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi diganti dengan N. 4 kali N kurang 1. Nah, jadi ini adalah rumus suku ke N-nya. Sehingga rumus suku ke N dari 3, 7, 11, 15, 19 adalah UN sama dengan 4N kurang 1. Nah, itu untuk menentukan rumus suku ke N-nya ya. Nah, di dalam soal tadi, selain rumus suku ke N,
kalian juga diminta menentukan dua suku selanjutnya. Oke, kan kalian sudah dapat rumus suku ke N. Ini kan ada berapa nih? Suku ke-1 sudah ada, suku kedua sudah ada, suku ketiga sudah ada, suku keempat sudah ada, suku kelima sudah ada. Berarti kalau mencari dua suku selanjutnya, maka yang dicari adalah suku ke-6 dan ke-7. Kan UN sama dengan 4N kurang 1. Berarti kalau U6, setiap N-nya di rumus suku ke N tadi diganti dengan 6. 4N berarti 4 kali 6 kurang 1. 4 kali 6 adalah 24. 24 dikurang 1 ya adalah 23. Berarti suku ke-6-nya adalah 23. Habis suku ke-6 suku ke-7 karena yang diminta adalah dua suku selanjutnya. Nah, U7 berarti 4 kali 7 kurang 1. 4 kali 7 adalah 28. 28 kurang 1 27. Jadi dua suku selanjutnya adalah 23 dan 27 gitu ya. Oke, nah itu cara menentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan. Oke, untuk lebih lanjutnya silahkan nanti dibaca lagi di buku ya. Nah, sekarang yang Bapak akan menjelaskan itu adalah menentukan persamaan atau rumus suku ke N dari konfigurasi objek. Nah, jadi konfigurasi objek itu maksudnya gini, ada susunan-susunan. Susunan itu bisa nanti bentuknya lingkaran, ada juga bisa berbentuk bilah korek, ada yang bisa berbentuk segitiga. Jadi ini yang dinamakan susunan konfigurasi objek. Nah, ini ada beberapa yang harus kalian ingat polanya. Ya, yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil konfigurasi objeknya seperti ini. Lingkaran 1 ya. Ini adalah sebagai suku pertama, 3 dengan cara di kiri tambah 1, atas tambah 1. Jadi nanti bentuknya seperti siku-siku ya. 3, 5, 7. U1-nya adalah 1, U2-nya adalah 3, U3-nya adalah 5, U4-nya adalah 7. 1 ini adalah ya 2 dikali 1 kurang 1. Yang ini 2 dikali 2 4 kan, dikurang 1 3. 2 kali 3 kan 6. 6 kurang 1 ya 5. Berarti ini 2 kali 4 8 kurang 1 ya 7. Nah, berarti kalau rumus suku ke N pada pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N kurang 1. Karena kalau 1 tadi 2 kali 1, kalau 2 tadi 2 kali 2, kalau suku ketiga tadi 2 kali 3 ya. Intinya kalian harus ingat kalau bilangan ganjil rumusnya ini. Kalau bisa hafal ya. Oke. Selanjutnya pola bilangan genap. Pola bilangan genap bentuknya seperti ini. Sama seperti siku-siku tapi tidak seimbang. Kalau yang ganjil tadi seimbang, atas 1 bawah 1. Kalau ini kiri 1, atas 1 kiri 1. Kalau ini kiri 1 atasnya nggak ada. Kiri 2 atasnya 1. Kiri 3 atasnya 2. Kiri 4 atasnya 3 ya. Lebih panjang kirinya. Oke. Yang pertama 2, suku pertama. Suku keduanya 4. Suku ketiganya 6. Suku keempatnya adalah 8. Nah, rumus suku ke N pada pola bilangan genap itu adalah 2N. Kenapa? Karena 2 ini didapat dari 2 kali 1. Berarti ini 2 kali 2. 2 kali 3. Yang ini 2 kali 4. Kalau misalkan suku ke 8 berarti 2 kali 8 16 gitu ya. Nah, ini untuk pola bilangan genap. Ini juga harus diingat berarti ya. Oke, sekarang pola garis lurus. Oke, pola garis lurus itu tinggal lihat ini 1 2 3 sama dengan pola bilangan asli. Jadi UN-nya tetap sama dengan N ya. Nah, sekarang pola persegi panjang. Nah, ini 2 mulai dari 2 ya. Nah, 2. Ini 6. Ini 12, ini 20. Oke, ternyata 2 itu adalah 1 kali 2. Ternyata 6 itu adalah 2 kali 3. Ternyata 9 itu adalah 3 kali 4. Kan U3 3 kali 4. Berarti U4 4 kali 5. Berarti kalau U10 10 kali 11. Betul. Maka untuk pola persegi panjang itu rumus suku ke N-nya adalah N dikali N tambah
1. Ini ingat, rumus persegi panjang. Ya, harus ingat. Jadi ada beberapa tadi ya. Oke, pola persegi. Pola persegi itu nih bentuknya 1, 4, 9, 16. Ternyata itu adalah 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Maka rumus suku ke N dari pola persegi itu adalah UN sama dengan N kuadrat. Ini harus ingat juga ya. Oke, nah sekarang pola suku ke N dari segi 3. Nah, segitiga bentuknya ya. Coba lihat. Segitiganya bisa segitiga, bisa tidak ya. Nah, suku pertamanya 1, keduanya 3, tiganya 6, keempatnya 10 ya. Maka rumus suku ke N pada pola segitiga, rumusnya adalah N kali N tambah 1 bagi 2. Ini harus ingat. Kenapa? Karena rumus luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 1, tingginya anggaplah N tambah 1 ya. Itu ya. Itu untuk pola segitiga. Nah, satu lagi pola yang harus kalian ingat. Pola barisan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci. Nih pengertiannya. Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan yang diawali dengan 2 buah angka 1. Berarti cirinya nanti bilangan Fibonacci itu angka 1, 2. Setelah itu untuk menentukan suku selanjutnya dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan 2 angka terakhir ya, bukan selanjutnya ini ya. 2 angka terakhir untuk menentukan suku selanjutnya nih. 1 dulu. 1 tambah 1 jadinya 2. 1 tambah 2 3. 2 tambah 3 5. 3 tambah 5 8. 5 tambah 8 13. 8 tambah 13 21. Nah, itu yang dinamakan dengan pola barisan Fibonacci. Jadi, Bapak harap nanti kalian ingat pola suku ke N-nya dari konfigurasi objek, karena itu sangat penting untuk mengingat rumusnya, dihafal ya kalau bisa. Dan untuk latihan nanti Bapak berikan tugas. Demikian video yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk membantu kalian memahami materi yang kita bahas, walaupun hanya sedikit ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Bapak salah hilap mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.